Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan juga pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo. Nomor urut 1, Bapak Afif Nur Hidayat SAG dan Bapak Amir Hussein Silvia. Nomor urut 2, Bapak Khairullah Al-Mujtaba SHI MH dan Bapak Sidki Ferindiana SP SH MH. Inilah dua pasangan calon yang akan melaksanakan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2024. Tepuk tangan dulu untuk kedua pasangan calon yang sudah hadir. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai penyelenggara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2024, KPU Kabupaten Wonosobo memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil, transparan, dan berintegritas. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus doa dari Ketua KPU Kabupaten Wonosobo kepada Bapak Ruliawan Nugroho SE. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Bupati Wonosobo beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Wonosobo yang pada siang hari ini berkesempatan hadir. Yang kami hormati anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat, Ketua Bawaslu dan anggota Kabupaten Wonosobo, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Afif Nur Hidayat SAG dan Bapak Amir Hussein. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Khairullah Al-Mujtaba SHI MH dan Bapak Sidki Ferindiana SPSHMH. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sama-sama menghadiri acara debat kedua pasangan calon bupati wakil bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2024 tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang kami hormati, tahapan kampanye dalam metode debat yang pernah kita lakukan di debat pertama, menurut kami secara langsung bisa kita lihat bahwa efektif pelaksanaannya. Kita melihat di YouTube KPU Kabupaten Wonosobo dan juga Web TV ada kurang lebih 40.000 penonton. Hal ini sangat efektif sehingga kami berharap dalam momen debat kali ini kedua pasangan calon bisa menyampaikan visi misi program kerja untuk 5 tahun ke depan dan juga kepada para pemilih untuk bisa mencermati sehingga menjadi bekal para pemilih masyarakat di seluruh Kabupaten Wonosobo yang hari ini menyaksikan secara langsung maupun melalui saluran penyiaran publik yang lain bisa mencermati sehingga menjadi bekal untuk menentukan pilihannya di tanggal 27 November tahun 2024. Kami berharap kepada seluruh warga masyarakat dan juga tim pendukung untuk bisa mengikuti acara debat pada siang hari ini dengan tertib sehingga acara ini bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Yang pertama kepada Des Pilkada Kabupaten Wonosobo, kepada
TVRI yang telah membantu kami untuk penyiaran ini, kepada tim panelis, terima kasih yang merumuskan materi sebagai bahan debat pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini kami juga berharap mengajak kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November hari Rebo Pon, berbondong-bondong ke TPS. Kita sambut pilkada serentak dengan sukacita, kita sambut dengan bergembira. Sebagai penyelenggara kita juga harus melakukan penyelenggaraan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga penyelenggaraan bisa bermartabat, kepada pasangan calon untuk bisa berusaha semaksimal mungkin meraih suaranya dengan cara-cara yang bermartabat. Sehingga pilkada serentak di Kabupaten Wonosobo bisa terselenggara dengan bermartabat. Untuk lancar dan suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini bisa berlangsung lancar, damai, aman, termasuk nanti pada tanggal 27 November kita sukses menyelenggarakan pilkada serentak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, mulai. Selesai. Selamat menyaksikan debat, selamat mencermati program visi misi, selamat mengikuti dengan seksama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh perwakilan tim panelis kepada Ketua KPU Kabupaten Wonosobo. Kami persilahkan perwakilan tim panelis Bapak Dr. Muhammad Yusuf MA menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Bapak Ruliawan Nugro SE, yang kemudian langsung diserahkan kepada moderator debat. Baik, langsung diserahkan kepada moderator debat dan bisa kita saksikan, Bapak Ibu, ini masih tersegel dengan rapi. Bapak Paslon masih tersegel dengan rapi dan saya mohon izin untuk membukanya. Baik, akan langsung dibuka karena untuk mendalami visi dan misi serta program kerja para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo telah disusun pertanyaan sesuai tema hari ini oleh para tim panelis. Dan memang tema kali ini luar biasa, pariwisata dengan 6 subtema. Dengan A, sosial budaya, B, ekonomi, C, sumber daya manusia, D, lingkungan dan infrastruktur, subtema E, kesehatan, subtema F, tata kelola dan kelembagaan. Ada beberapa tim panelis yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya akan sapa satu persatu ya, hadirin dan juga pemirsa, dan kami mohon nanti yang saya sebutkan namanya bisa berdiri. Tim panelis yang pertama, Dr. Muhammad Yusuf MA, Ketua Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, Ahmad Sabik SIP MA, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Masih ada satu lagi tim panelis yang sudah bekerja keras merumuskan pertanyaan untuk debat kedua kali ini, yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, SOS SHMSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Tetapi karena memang kesibukannya yang luar biasa, beliau belum bisa hadir menemani seluruh hadirin dan pemirsa dalam debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024.
Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa, kita segera mulai debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2024. Di segmen ini akan kita saksikan penjelasan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon dengan durasi masing-masing 4 menit. Kami persilakan dua pasangan calon untuk maju ke podium. Pada kesempatan pertama, kami persilahkan penjelasan visi dan misi pasangan calon nomor urut 1, Bapak Afif Nur Hidayat SAG dan Bapak Amir Hussein. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, PLT Bupati Wonosobo beserta jajaran Forkopimda, Ketua Bawaslu Wonosobo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2, panelis, seluruh hadirin dan warga Wonosobo yang kami cintai. Kami pasangan Afif Hussein berkomitmen untuk tetap sesarengan bangun Wonosobo, memperkuat kolaborasi, menyempurnakan dan menuntaskan pembangunan guna mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur. Komitmen ini kami wujudkan melalui 8 program unggulan yaitu 1. Sobo Sehat, Bergas, Cerdas, Mentas. Melalui penanganan anak tidak sekolah, program beasiswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, sarjana, 1 desa, 1 sarjana, dan pesantren berdaya. Mendekatkan layanan kesehatan masyarakat melalui 1 desa, 1 puskesmas pembantu. 2. Dalan Maer Rezeki Omber. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan pemerataan penanganan jalan sepanjang 980 km. Kami optimis dengan tetap seserangan membangun Wonosobo, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, infrastruktur jalan di Wonosobo dapat terselesaikan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Sobo Harmoni Asri Lestari, penyediaan layanan publik ramah disabilitas dan kelompok rentan pada seluruh unit layanan publik dan penyediaan ruang publik inklusif. 4. Muda kreatif kontributif. Kami akan mengembangkan 1 kecamatan, 1 kreatif hub sebagai ruang kreasi dan ekspresi generasi muda untuk pengembangan literasi dan pemajuan budaya berbasis kearifan lokal. 5. UMKM berdaya, peningkatan status koperasi dan UMKM, penguatan sektor pertanian. Kami akan merumuskan subsidi output pertanian melalui upaya memberikan bantuan subsidi dan membangun jejaring pasar bagi petani dengan perusahaan daerah, swasta maupun ekspor. Peningkatan kapasitas petani dan pengembangan petani muda. 6. Sobo Asri Lestari, membangun desa nata kota. Kami akan mengembangkan tempat pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di 15 kecamatan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan warisan budaya lokal melalui desa wisata, festival desa, dan revitalisasi seni tradisional Wonosobo untuk memberikan ruang kepada komunitas seni dan budaya Wonosobo. 7. Produk lokal mengglobal. Produk unggulan Kabupaten Wonosobo didorong dapat menembus pasar yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. 8. Projo nglayani, ngayomi, ngayai. Kami memastikan program birokrasi mendengar sebagai media untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hari kerja layanan mal pelayanan publik akan kami berlakukan prei tetap melayani. Meskipun hari libur, pelayanan tetap buka untuk masyarakat. Insya Allah, berbekal pengalaman kami berdua selama menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo, program-program tersebut mampu membawa kemajuan Kabupaten Wonosobo 5 tahun mendatang. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon tenang.
Dimohon tenang terlebih dahulu, tim Bapak Ibu. pemenangan pasangan calon nanti ada waktunya sendiri untuk memberikan apresiasi. Mohon tenang ya. Baik, terima kasih kami ucapkan pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang. Selanjutnya penjelasan visi, misi, dan program kerja pasangan calon nomor urut 2, Bapak Khairullah Al-Mujtaba SHIMH dan Bapak Sidki Ferin Diana SPSHMH. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Wonosobo beserta anggota, Ketua Bawaslu Wonosobo beserta anggota, PLT Bupati Kabupaten Wonosobo, Forkompimda beserta jajarannya, Paslon nomor urut 1, seluruh pimpinan parpol, seluruh kepala OPD, dan tamu undangan yang berbahagia. Tim pemenangan, relawan, dan para pendukung paslon waras berisi, beserta masyarakat Wonosobo yang senantiasa sehat dan bahagia. Salam koalisi rakyat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya untuk kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas dukungan kepada kami. Semoga dilancarkan semua usaha kita untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Kabupaten Wonosobo tercinta ini dalam upaya memenangkan paslon waras berisi. Dengan visi terwujudnya Wonosobo waras dan berisi, yakni masa depan Wonosobo sebagai kabupaten yang wareg, antep, raket, adep, saget bersama Itap dan Sidki untuk mewujudkan Wonosobo yang unggul, makmur, sejahtera, berakhlak dan berbudaya dapat dijabarkan menjadi wareg berarti tuwuk atau kenyang. Maksudnya rakyat Wonosobo terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta kebutuhan dasar lainnya yang selaras dengan program prioritas pemerintah. Antep berarti mentes, maksudnya cerdas, sehat dan berkarakter, memiliki keterampilan teknis serta kemampuan manajerial sesuai kebutuhan Wonosobo ke depan. Raket berarti cedak, guyup rukun, gotong royong demi terwujudnya pemerintahan yang partisipatif dengan tetap menjaga tradisi dan watak masyarakat yang semanak, sopo aruh dan saling silaturahim dalam membangun Wonosobo ke depan. Adep berarti ngadep, fokus dalam tata kelola pemerintahan sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Saget berarti iso, cakap dan terampil terbentuknya masyarakat yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kepribadian yang kokoh sehingga menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Serta berisi bersama Gus Itap dan Mas Sidki memastikan pembangunan Wonosobo berjalan berkelanjutan sesuai program pemerintah dengan kemampuan mengakses dana dan program dari pusat, sesuai karakteristik dan potensi Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata yang adaptif terdapat perubahan iklim, sehingga mampu memenuhi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang. Demikian paparan penjabaran visi dan misi paslon nomor 2. Izinkan kami berpantun. Karika dan Purwaceng khas Wonosobo, sangat segar diminum kapanpun jua. Ayo lestarikan wisata alam Wonosobo, jangan lupa tetap pilih urut nomor 2. Baik, waktu habis. Mohon maaf ditahan dulu untuk tim supporter pasangan calon. Nanti ada waktunya sendiri setiap segmen untuk mengapresiasi dua pasangan calon. Sepakat ya? Baik,
Terima kasih kepada dua pasangan calon, dipersilahkan duduk kembali sebelum nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita boleh beri apresiasi untuk kedua pasangan calon. Baik. Oke, Baik. sudah cukup ya, nanti dilanjutkan lagi. Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon tenangnya, tenang Bapak. dulu, segala acara tidak akan kami lanjutkan jika tidak menaati aturan dan tata tertib yang ada. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Ya, Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kedua pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi juga program kerjanya. Di segmen berikutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi, misi dan juga program kerja melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Tetaplah bersama kami. hadirin dan juga pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024. Untuk debat kedua kali ini mendukung tema pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dengan 3 subtema. Di segmen ini kita hadirkan 3 subtema, yakni sosial budaya, ekonomi, dan sumber daya manusia. Baik, kami persilahkan kepada kedua paslon untuk berdiri dan menuju podium. Kesempatan kedua kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil undian di dalam fishbowl. Subtema bisa diperlihatkan juga nanti. Ketika sudah mengambil undian, boleh diperlihatkan ke moderator, hadirin, dan juga kamera. Subtema B, ekonomi. Subtema B. Bisa diletakkan di fishbowl yang tengah. Terima kasih. Kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil undangan nomor soal dalam fishbowl pertanyaan. B2, dikembalikan kembali ke fishbowl-nya, terima kasih. B2 ya, berarti ekonomi kedua. Pertanyaan nomor 2, subtema ekonomi. Ini masih tersegel ya, para pasangan calon, hadirin, dan juga pemirsa, saya izin membukanya. Dan nanti mohon disimak baik-baik pertanyaannya karena hanya akan kami bacakan 1 kali. Pertanyaannya adalah, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2023 sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, yakni tahun 2023, PAD sektor pariwisata sebesar 266 triliun 786 juta 118.103. Sedangkan pendapatan sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar 15 triliun 961 juta 985.119 dan memberikan kontribusi sebesar 5,98% terhadap PAD Wonosobo. Pertanyaannya, dengan mempertimbangkan besarnya minat masyarakat luas untuk berwisata di Wonosobo, apa strategi paslon untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih untuk panelis. Langsung saya jawab, jika Allah kehendaki saya ditakdirkan sebagai bupati nanti, kita punya program. Yang pertama, meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor strategis
bidang pariwisata, sehingga mampu menciptakan penguatan fondasi ekosistem, inovasi pariwisata berbasis potensi daerah yang berkelanjutan. Dan juga kita punya program Wellness and Tourism, perjalanan wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dan juga mengembangkan potensi wisata religi, seperti di makam Ki Ageng Wonosobo dan para wali-wali, Mbah Muntaha, Kiai Walik, dan yang lainnya. Ada lagi program wisata edukatif, ada lagi program lanjutan dan penguat menuju Dieng sebagai geopark nasional melalui program Wonosobo sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Dieng dengan pariwisata berkelanjutan, konservasi yang memperhatikan budaya masyarakat setempat dan kelestarian alam guna meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, cukup? Oke. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit untuk menanggapi dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, yang ditanyakan adalah bagaimana upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi menggali sektor-sektor pariwisata dari sisi pendapatan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. Harusnya jawabannya adalah berkaitan dengan bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Kita sudah dikaruniai alam yang begitu melimpah, alam yang begitu indah. Magnet pariwisata Wonosobo adalah Dieng. Pemerintah daerah sudah menetapkan 5 Dieng baru sebagai upaya ekstensifikasi perluasan pariwisata sehingga ke depan kita menjadi kabupaten destinasi wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kabupaten Wonosobo. Mohon maaf, waktu habis. Waktu habis. Baik, mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon Bapak tenang. Ibu, mohon tenang. Mohon tenang. Berikutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, kami Itap Sidki menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh ASN dalam membangun pariwisata di Kabupaten Wonosobo selama 3,5 tahun. Namun kalau kita lihat capaian-capaian tadi kaitannya dengan PAD masih jauh dari harapan. Mohon Kemudian, izin, mohon tenang. masih semrawutnya parkir tata kelola PKL. Tata kelola parkir dan PKL. Kemudian masih banyak pelanggaran reklame, penataan pasar induk yang itu juga tidak lepas dari Mohon izin. meningkatkan pariwisata di Wonosobo. Karena tentunya pariwisata tidak lepas dari pasar. Cukup. Cukup? Baik. Baik. Saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Debat publik ini untuk Anda semua bagi paslon yang ingin mengedukasi seluruh warga Kabupaten Wonosobo. Kalau diganggu, nanti visi misi program kerja yang akan disampaikan juga akan terganggu. Sepakat ya? Baik. Kesempatan berikutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian di dalam fishbowl subtema. Boleh diperlihatkan nanti? Subtema apa? Subtema sebelah kanan. Ya. Ditunjukkan ke kamera, ke hadirin, subtema A. Sosial budaya. Baik. Baik, berikutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian nomor soal dalam fishbowl pertanyaan. Ya, fishbowl pertanyaan. Boleh diperlihatkan ke audien, ke paslon yang lain dan juga ke moderator. A2.
Oke, silakan ditaruh di tengah, Bapak. Diletakkan kembali di sebelah kiri, Bapak. Oke. A2. Baik, A2 ya, ini saya cek adalah subtema sosial budaya. Masih tersegel ya Bapak Ibu yang hadirin di sini, para paslon. Mohon izin saya buka. Baik, pertanyaannya adalah, kemajuan pariwisata Wonosobo tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membawa tantangan terhadap budaya lokal. Di satu sisi, peningkatan jumlah wisatawan dapat memajukan sektor ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, arus modernisasi dan permintaan pasar dapat mengancam nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas Wonosobo. Pertanyaannya, apa langkah strategis yang akan paslon ambil untuk memastikan bahwa budaya, tradisi, dan kearifan lokal Wonosobo tidak hanya bertahan tetapi juga tetap menjadi identitas kuat di tengah pertumbuhan pariwisata? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, sudah menjadi sebuah konsekuensi manakala pariwisata maju, maka akan tumbuh dengan suburnya budaya-budaya luar akan masuk di Kabupaten Wonosobo. Hari ini sudah bisa kita rasakan adanya hal tersebut dan kita tidak bisa mengelak karena kita hidup di alam demokratisasi dan kita hidup di alam globalisasi. Namun demikian, tentu pemerintah daerah akan melakukan upaya yang sangat konkret di mana kita Kabupaten Wonosobo punya kesenian, punya budaya, kesenian tradisional yang jumlahnya cukup banyak, punya budaya yang tidak kalah menarik dari kabupaten-kabupaten lain. Oleh sebab itu, ini bisa kita madukan bersama-sama agar seni dan budaya tetap eksis, tidak tergerus, tidak terpengaruh dengan budaya lain. Pemerintah hari ini sudah melakukan berbagai macam ikhtiar, salah satunya adalah bagaimana membangun tempat-tempat pertunjukan di Telaga Cebong, kita bangun tempat pertunjukan di Kalianget, kita bangun tempat pertunjukan di Gerbang Mandala Wisata. Ini bagian dari upaya kita untuk mengeksplor budaya-budaya lokal. Sehingga setiap wisatawan yang datang kita hibur dengan budaya-budaya lokal di Kabupaten Wonosobo. Siapapun wisatawan yang datang ke Wonosobo akan kita hibur dan selalu hibur. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan program bagaimana mengembangkan pariwisata bisa berbasis budaya, bisa berbasis kultur, bisa berbasis kesenian dan lain sebagainya. Karena apa? Kita punya banyak sekali seni dan tradisional di Kabupaten Wonosobo, sehingga kita ajak para wisatawan tur ke Dieng, kemudian kita ajak ke tempat-tempat pelaku seniman, pelaku budaya, kita kenalkan budaya kita kenalkan tali lengger kita, kenjanti dan lain sebagainya. Waktu Terima kasih. habis. Baik, ditahan dulu. Waktu habis, mohon ditahan Seluruh dulu Ibu. supporter. Baik, kita saksikan dan juga dengarkan berikutnya. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit saat Anda berbicara. Baik, bagus sekali ya. Bagaimana tetap kita menjaga kelestarian budaya lokal. Namun yang perlu kita ketahui bahwa hampir di setiap tempat-tempat wisata nanti akan banyak tumbuh dan berkembang tempat-tempat hiburan. Dan tentunya produk-produk yang dijual pun kadang tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Wonosobo. Nah, kira-kira kebijakan apa yang nantinya menurut Bapak itu apabila nanti akan bermunculan tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Wonosobo? Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, berikutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pemerintah daerah sudah melakukan sebuah inisiasi kerjasama bentuk konkret. Kita menyusun sebuah peraturan daerah, kita teruskan dengan peraturan bupati,
bagaimana tata kelola tempat hiburan di Kabupaten Wonosobo. Sehingga kita tidak alergi dengan berbagai macam hiburan yang akan lahir di Kabupaten Wonosobo, karena tempat hiburan juga identik dan lekat dengan teman-teman pariwisata, teman-teman wisatawan yang datang ke Kabupaten Wonosobo. Tapi kami sudah atur bagaimana rumusan di peraturan daerah. Boleh silahkan mendirikan tempat hiburan, ada aturannya. Sekian ratus meter, sekian kilo dari tempat pendidikan, 1 kilo dari tempat ibadah, 1 kilo dari tempat pendidikan. Ini bagian dari upaya kita agar kita tidak bersentuhan dan tempat-tempat hiburan itu akan mengganggu Baik, waktu habis. Baik, waktu habis. Baik, kita boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua pasangan calon. Oke, baik, tetap tertib ya hadirin yang ada di sini, karena nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen-segmen berikutnya. Debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024. Tetap bersama kami. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024. Di segmen ini, para pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dengan 3 subtema yang telah dirumuskan. Tim panelis sudah menyepakati, yakni lingkungan dan infrastruktur, kesehatan serta tata kelola dan kelembagaan. Kami persilahkan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo untuk berdiri dan menuju podium. Di segmen ini, kesempatan pertama, kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian di dalam fishbowl subtema. Boleh diperlihatkan kepada moderator, hadirin dan juga kamera. Subtema D, lingkungan dan infrastruktur. Kami persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian nomor soal dalam fishbowl pertanyaan. Boleh diperlihatkan Bapak? Nomor 1. Nomor 1. D1. Lingkungan dan infrastruktur. Amplop masih tersegel. Seluruh hadirin, para pasangan calon, saya mohon izin membuka dan membacakan pertanyaannya. Data DPUPR Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 12,07% mata air mengalami kerusakan yang disebabkan oleh menurunnya kualitas daerah tangkapan air, eksploitasi berlebihan dan alih fungsi lahan termasuk di kawasan wisata membuat banyak mata air mengering atau bahkan mati. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan sekaligus ekonomi pariwisata Wonosobo. Karena itu dibutuhkan upaya konservasi yang inovatif dan terencana untuk melestarikan sumber daya air dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pertanyaannya, inovasi konkret apa yang akan paslon terapkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya air? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara pariwisata, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita sudah punya peraturan daerah tentang rencana tata induk pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Tata kelola pariwisata yang ini menjadi sumber, ini menjadi tolak ukur kita untuk kita koordinasikan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa tidak kita pungkiri bahwa seiring berjalannya waktu di lembah dataran tinggi Dieng, banyak alih fungsi hutan menjadi alih pariwisata dan lain sebagainya, memungkinkan ke depan akan ada pengurahan air, sumber-sumber air. Oleh sebab itu, kami dorong kerjasama pemerintah daerah, kerjasama dengan Pokdarwis, kerjasama dengan seluruh masyarakat
yang ada di sekitar lahan, yang ada di sekitar lokasi pariwisata untuk bagaimana menjaga iklim lingkungan di Wonosobo ini menjadi iklim yang lestari. Kita terus mengajak mereka untuk senantiasa menanam pohon. Kita juga ajak bagaimana PDAM kita, PT Tirta Aji kita ajak Indonesia Power untuk tidak henti-hentinya menanam dan menanam pohon yang pada gilirannya tidak hanya menanam, tapi setelah kita tanam, kita rawat, kita siami, kita siangi, kita pupuk sehingga pohon itu menjadi besar. Dan di daerah sekitar aliran sungai Serayu sepanjang aliran sungai pun harus ditanami dan sudah kita lakukan bersih-bersih sungai sepanjang sungai dengan mengambil sampah-sampah yang ada di sungai, tapi tetap juga menanam pohon di sekitar bantaran sungai. Ini terkandung maksud agar apa? Ke depan air tetap aman, air tetap terjaga, air tetap jernih sehingga ke depan kapan waktunya Wonosobo tetap aman dari kandungan air. Terima kasih. Baik, Kami kita mohon tenang tahan terlebih dulu dahulu. sesuai kesepakatan tadi. Berikutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Afif. Apresiasi setinggi-tingginya. Kita apabila diberi mandat, kita akan hidupkan program PHBM kembali. Cukup. Masih ada waktu, Masih ada apakah waktu? ingin dilanjutkan? Jadi kami akan menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali program yang pernah ada PHBM, penanaman hutan bersama masyarakat. Salah satunya mungkin di sekitaran katakanlah Waduk Menjer, di sekelilingnya bisa kita tanami dengan tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Ya. Selain menarik dari sisi wisata hutan nantinya juga ada nilai ekonominya. Nanti bisa dikelola oleh UMKM. Contohnya misalkan tanaman kelapa atau kopior. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 1. Untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktu 1 menit untuk menanggapi dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira untuk tanaman kopior dan kelapa itu, untuk di daerah Wonosobo itu ya saya kira hanya beberapa ya, di daerah selatan. Kalau untuk sektor wisata unggulan kita adalah Dieng, saya kira yang paling tepat adalah agrowisata. Gitu. Mohon tenang. Untuk menguatkan itu mengembangkan komunitas wisata edukatif tentang wisata petualangan seperti di kawasan Kebun Teh Dieng. Baik, tidak hanya kebun teh, kita punya tanaman kopi yang sudah menghasilkan kopi yang begitu banyak. Dari kopi inilah yang ditanam di dataran tinggi Dieng telah menghasilkan anak yang berprestasi. Dari kopi mereka bisa menyekolahkan anak tidak hanya di SD, SLTP, SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi, tidak hanya S1, bahkan selesai S2. Ini hal yang penting menurut saya, kita punya kebun teh, nanti ke depan kita banyak Mohon maaf, tanami waktu habis. kopi. Terima Ditahan kasih. dulu, Ditahan dulu, Bapak, Ibu. nanti ada waktunya lagi ya. Kita lanjutkan. Kali ini kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil undian di dalam fishball subtema. Fishball subtema, Bapak. Boleh diperlihatkan? Huruf F, tata kelola dan kelembagaan. Kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil undian nomor soal dalam fishball pertanyaan. F2. Baik, kita cari terlebih dahulu. Tata kelola dan kelembagaan. Amplop masih tersegel ya, hadirin dan juga pasangan calon. Saya mohon izin membuka dan membacakan soalnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo adalah terkait dengan tingginya ego sektoral dari masing-masing stakeholders pariwisata.
Oleh karenanya, orkestrasi di antara para pemangku kepentingan pariwisata yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah menjadi sulit tercapai. Pertanyaannya, model kolaborasi seperti apa yang akan paslon lakukan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo agar pariwisata dapat berdaya dampak optimal. Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, memang sinergitas pemerintah Kabupaten Wonosobo, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat itu sangat menentukan percepatan pembangunan di tingkat kabupaten. Kalau kita lihat, salah satu yang menyebabkan PAD di sektor pariwisata jauh dari harapan adalah manajemen pengelolaan pariwisata yang masih jauh ketinggalan dibanding dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Kami sudah menggali dari para biro-biro yang bergerak di sektor pariwisata. Jadi manajemen pengelolaan di Kabupaten Wonosobo masih ketinggalan jauh dibanding kabupaten tetangga. Contoh saja dengan Kabupaten Banjarnegara di mana PAD di sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, sinergitas kabupaten, provinsi, dan pusat tentunya kita harus bisa mengakses anggaran-anggaran dari pusat. Kebetulan kami sudah mengintip anggaran APBN di sektor pariwisata untuk Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 itu belum ada anggarannya. Makanya pentingnya pemimpin daerah di tingkat kabupaten harus linier sejalan dengan pemerintah pusat agar bisa mengakses anggaran-anggaran dari pusat sehingga bisa mengembangkan pariwisata di tingkat kabupaten, adanya percepatan pembangunan. Baik, waktu habis. Ditahan dulu dudukannya. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita telah memiliki Perda nomor 8 tahun 2017, yaitu tentang rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2017 sampai 2032. Langkah yang pertama kita ambil tentunya kita harus selaras dengan provinsi ataupun dengan pusat. Baik, jadi kalau kita bicara bagaimana intervensi pemerintah pusat, ya insya Allah Afif Hussein lebih mahir lah. Baik, mohon maaf. Karena apa? Selama ini kucuran dana dari pusat luar biasa. Tahun ini kita telah membangun destinasi pariwisata, penataan kawasan wisata di Telaga Warna, penataan parkir di Kawas Sikidang, penataan arah Sikuni di Telaga Cebong. Ini bentuk konkret bagaimana pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran yang lebih untuk kemajuan wisata di Kabupaten Wonosobo. Mohon maaf, waktunya habis. Waktu habis, Bapak. Berikutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, kami tentunya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan pemerintah 3 tahun. Namun ternyata selama ini manajemennya belum tertata dengan baik. Dan tentunya penataan pariwisata berkaitan dengan investasi, baik anggaran dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta yang bersifat padat karya ternyata masih sangat kecil sekali. Kebanyakan masih bersifat individual. Yang kami harapkan ke depan adalah bagaimana sektor-sektor baik pariwisata maupun pertanian bisa
bisa berkembang dengan baik dengan banyak menyerap tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, tidak bersifat individualisme. Baik, terima kasih. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Boleh kita kedua beri pasangan aplaus yang calon meriah, Bapak Ibu pada semuanya. kesempatan sore hari ini. Oke? Baik, cukup ya teman-teman yang ada di sini ya. Hadirin cukup ya. Nanti kita lanjutkan kembali karena kita masih ada 2 segmen. Hadirin dan pemirsa untuk tetap kondusif. Kita akan lanjutkan lagi di 2 segmen dalam debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024. Tetap bersama kami. Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024. Di segmen kali ini adalah segmen yang paling dinanti-nantikan karena kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan juga merespon. Untuk itu kembali kami ingatkan kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini, untuk berkomitmen dan bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kedua paslon. Mohon untuk menghargai ketika para paslon sedang bertanya, menjawab, menanggapi, serta merespon. Sepakat Bapak Ibu? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kami mengingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat siang ini ya. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo dengan subtema sosial budaya, ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan dan infrastruktur, kesehatan dan juga tata kelola dan kelembagaan. Selain itu kami juga menghimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan secara terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Pada segmen ini, kedua paslon akan diberikan 2 kali kesempatan bertanya. Baik, segera kami undang untuk maju ke depan kedua paslon untuk bisa berdiri ke podium. Sekali lagi saya ingatkan seluruh hadirin untuk menyepakati tata aturan dan tata tertib yang ada ya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak Afif dan Pak Amir Hussein. Saya bertanya, di era demokrasi ini dituntut adanya netralitas ASN dan perangkat desa. Hal ini berlaku untuk di semua wilayah. Bagaimana pendapat Anda bagi paslon yang memanfaatkan anggaran pemerintah untuk konsolidasi dan pemenangan salah satu paslon? Dan apa hukuman atau sanksi bagi pengguna anggaran yang menyalahgunakan anggaran dan kekuasaan untuk kepentingan paslon tertentu? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Netralitas ASN menjadi sebuah ketentuan dan tertuang dalam sebuah undang-undang. Jadi insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo sudah paham, sudah mulai aturan dan selama ini telah menjaga netralitas ASN-nya. Afif, Hussein, sorry ya, kita tidak akan menggunakan jabatannya untuk konsolidasi. Kita tidak akan menggunakan APBD-nya untuk konsolidasi. Begitu ditetapkan sebagai calon dan memasuki masa kampanye, saya harus keluar dari pendopo. Semua atribut saya lepas, mobil saya lepas, sarana prasarana saya lepas. Saya mulai dari nol, sama dengan paslon yang baru. Kita tunjukkan kepada masyarakat, kita tunjukkan dengan seluruh elemen masyarakat bagaimana kita berkampanye yang baik, bagaimana kita mengajak masyarakat yang baik, yang pada gilirannya masyarakat akan senang, masyarakat akan suka. Setelah senang, suka, menjatuhkan pilihannya. Alhamdulillah, kami sudah lakukan survei setiap
sebulan 2 kali, sampai hari ini sudah 5 kali survei. Kenyataannya seluruh masyarakat Wonosobo memberikan atensi dan penghargaan yang tinggi kepada calon Afif Hussein, hingga alhamdulillah elektabilitasnya setiap hari naik, setiap minggu naik, setiap bulan naik, bahkan di minggu terakhir ini alhamdulillah kepercayaan masyarakat begitu tinggi tanpa harus menggunakan anggaran negara, tanpa harus menggunakan instrumen negara. Jadi kami sudah lepaskan semuanya itu, sehingga insya Allah Afif Hussein clean. Pak Hussein sudah mengundurkan diri selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Saya sudah melakukan cuti di luar tanggungan negara. Terima kasih. Mohon izin. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Anda semua supporter baik 1 maupun 2 tidak menaati aturan, yang akan rugi adalah dukungan Anda sendiri. Karena penjelasannya tidak akan sampai kepada penonton yang ada di rumah maupun yang menonton melalui YouTube. Sesuai kesepakatan ya. Baik, kita lanjutkan. Kami persilahkan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih, jawabannya sangat panjang lebar. Ya, kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai. Jadi saya berharap di semua tempat atau di semua wilayah untuk para ASN dan lurah atau kades untuk jangan takut kepada petahana ataupun calon yang incumbent, harus tetap jaga netralitas. Jadi jangan diintervensi warga masyarakat, itu memang sudah menjadi aturan. Saya sangat setuju, semoga apa yang disampaikan Bapak Afif itu terlaksana dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Cukup? Cukup? Baik. Baik, kita cukupkan. Berikutnya, kami persilahkan kembali pasangan nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. 1 menit saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita sudah punya namanya KPUD. Kita sudah punya Bawaslu. Percayakan saja. Dan saya memberikan rasa hormat dan percaya penuh kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo sampai pengawas di tingkat desa untuk mengawasi para paslon. Demikian tim suksesnya, sehingga kita akan membentuk, kita akan wujudkan pilkada damai, pilkada yang menyenangkan, pilkada yang menggembirakan, pilkada yang penuh dengan sukacita, di mana banyak masyarakat bisa terlahir, hadir untuk memberikan suaranya pada tanggal 27 November yang akan datang, tanpa harus bersinggungan satu dengan sama lain. Mari kita jaga beda pilihan, tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, waktu habis. Baik, ditahan dulu. Ditahan dulu. Kita akan lanjutkan kembali dan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Gus Istab dan Mas Sidki. Anda kan belum pernah di pemerintahan, juga belum pernah di legislatif. Saya mau tanya, bagaimana upaya saudara membangun birokrasi yang solid dan kompak dan progresif, bergerak maju dengan keterbatasan dana dan program? Dan bagaimana Anda bersinergi dengan legislatif ataupun DPRD? Terima kasih. Masih ada Masih waktu? ada waktu? Cukup? Cukup? Ada yang ingin ditambahkan? Sudah? Kita cukupkan. Oke, terima Kami kasih. persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Alhamdulillah Gus Itap dan Sidki sudah terbiasa untuk bersilaturahim dan saling mengenal, baik di jajaran pemerintahan
ASN maupun teman-teman legislatif, baik eksekutif maupun legislatif, itu alhamdulillah merupakan teman-teman kami. Ketua-ketua partai juga teman-teman kami, alhamdulillah, insya Allah. Jadi insya Allah Gus Ithab Sidki kalau jadi tidak ada yang sulit untuk komunikasi. Mohon maaf hadirin dan juga pemirsa, ada kendala teknis pada kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali di sesi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut. Kebetulan juga teman-teman legislatif banyak yang teman-teman menjadi teman kita. Teman-teman di pemerintahan di eksekutif juga alhamdulillah banyak yang menjadi teman-teman kami berkaitan dengan kualitas pelayanan tentunya di dalam rekrutmen jabatan ada yang namanya assessment, fit and proper test dan lain sebagainya yang tentunya itu berhubungan dengan tingkat kualitas pelayanan yang nantinya akan bekerja sebagai pelayan publik. Kemudian kami pastikan bahwa Gus Ithab Sidki selinier dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Prabowo, dan juga yang all out untuk mendukung gubernur yang didukung oleh Pak Prabowo. Presidennya wonge dhewe. Baik, mohon maaf, waktunya sudah habis. Tahan dulu seluruh hadirin. Mohon ditahan dulu. Berikutnya. Biarkan 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Yang kita tanyakan itu kan langkah konkret, bukan komunikasi antar teman. Sebenarnya langkah yang pertama adalah akan menyatukan semua stakeholder terlepas dari faktor pandangan politik yang berbeda. Karena birokrasi ini kan beda dengan partai. Ya. Selanjutnya bagaimana bersinergi dengan DPRD. DPRD bukan juga hanya antar teman dan temannya mempunyai dukungan, memberikan pengayoman, ngayomi, ngelayani. Ya ngayai. Sehingga saat saya menjadi mahar jabatan. Baik, waktu habis. Baik, mohon maaf. Mohon kondusifnya Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kembali pasangan nomor urut 2 untuk merespon tanggapan ya dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kalau memang Bapak Afif merasa bisa mensinergikan antara ASN dan legislatif, tapi secara kinerja di era Pak Trimawan berbagai penghargaan didapatkan, era Pak Kholik juga, dan era Pak Eko Purnomo juga tidak kalah banyak. Bahkan penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai oleh Pak Eko Purnomo pada tahun 2018. Baik, mohon sebesar izin. 2, %. Dari tahun 2017 sebesar 20, tidak tingkat desa atau keluar BPD, LKMD, RT/RW, kader yang perannya dalam pemberdayaan masyarakat tidak kalah dengan warga dan waktunya kepala habis. Kita boleh beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Kalau kondusif kan seru ya. Oke, tahan kembali. Baik. Kita masih ada. Berikutnya, kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada. Kalau kita lihat target angka
stunting di Wonosobo 6%, masih jauh dari target. Padahal program-program stunting sudah ada anggarannya. Kalau boleh jabarkan dalam rangka untuk transfer anggaran stunting yang dibelanjakan untuk masyarakat langsung dengan yang digunakan untuk sosialisasi stunting. Terima kasih. Cukup, masih ada waktu? Cukup ya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Baik. 2 menit. Dimulai dari Anda bicara. Angkanya dibetulkan dulu Mas Sidki. Bicara stunting, ini bicara survei, bicara EPPGBM. Jadi nggak bisa asal bicara menyangkut persentase. Jadi salah satu kabupaten terbaik nasional dalam tata kelola penanganan stunting. Upaya penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas KBPPA, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, PKK, bidan desa, dokter, para kader, bahkan bersinergi dengan tokoh agama, Fatayat Muslimat, Naisyatul Aisyah dan Aisyah, dan semua institusi kelompok perempuan yang selama ini telah berkontribusi secara baik, secara apik, berkolaborasi dengan BUMD. BUMD kita banyak menyumbang dengan anggaran yang tidak sedikit. Bank Jateng menyumbang, CSR-nya, BKK, Bank Wonosobo, PDAM, Indonesia Power, semua tergerak. Karena ini bagian dari upaya mewujudkan kolaborasi yang baik. Jadi alhamdulillah hari ini angka penurunan stunting kita cukup baik. Sehingga apa? Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan atensi dan penghargaan dari Wapres. Saya diundang ke Jakarta untuk mendapatkan tahun 2024 dan insya Allah nanti tahun-tahun yang akan datang pun akan senantiasa kita mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Karena ini tidak hanya bicara sosialisasi. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilahkan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab kaitannya prosentase anggaran yang digunakan untuk belanja yang diserahkan ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Jangan sampai nanti seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, anggaran 10 miliar misalkan, yang ke masyarakat hanya 3 miliar, 7 miliar hanya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kemudian berkaitan dengan dana insentif, mohon maaf, zamannya ke periode 2024 dan tahun 2025, alhamdulillah kami sudah mengintip anggarannya, juga Wonosobo tidak memperoleh dana insentif. Ya, kami persilakan. Cukup. Baik. Kami persilakan kembali pasangan nomor urut 1 untuk merespon tanggapan. Insentif fiskal kita dapat, tapi hari ini yang kita dapatkan adalah dana insentif fiskal berbasis kinerja penanganan kemiskinan dan penanganan stunting. Tidak semua kabupaten kota di Indonesia dapat, yang kinerjanya baik, termasuk Kabupaten Wonosobo 2 tahun berturut-turut mendapatkan dana insentif fiskal. Karena apa? Karena berkinerja baik dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten. Dinas Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Sosial, yang dikelola oleh
Dinas KBPPA. Kami juga ada alokasi yang bersumber dari dana desa. Alhamdulillah luar biasa, Pak Kades, perangkat desa memberikan kontribusi yang tidak sedikit karena ini bagian dari menyangkut anak bangsa. Baik, Berapapun anggaran harus kita selesaikan. Waktu habis. Kita beri aplaus yang meriah buat kedua paslon. Baik. Oke, sudah cukup. Calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin Gus Itap, Mas Sidki, adalah satu tuntutan kepada setiap calon pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin pusat, untuk bisa menciptakan tata kelola pemerintahan, good governance tentunya. Ada satu hal yang tentunya tidak bisa dilipaskan, yaitu apa? MCP. Apa itu MCP? Monitoring Center for Prevention. Yaitu satu upaya langkah pemerintah pusat bersinergi antara KPK dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah-langkah yang akan saudara lakukan dalam upaya mewujudkan hal tersebut terkait dalam bidang tata kelola pariwisata di Kabupaten Wonosobo khususnya dan secara makro Ada waktu cukup? Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Jika Allah berikan saya amanah untuk memimpin Wonosobo, kita akan mempunyai program akuntabel dan partisipasi, layanan dan pemberdayaan aparat aparatur pemerintahan. Mendorong center atau Wonosobo Digital Service. Terima kasih. Masih ada 1 menit. Ada 1 menit. Cukup? Cukup. Baik, kita cukupkan. Berikutnya kami persilahkan kembali pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Namun jauh dari yang saya harapkan, karena kita bicara MCP, Monitoring Center for Prevention. Jadi tahun 2023 alhamdulillah Kabupaten Wonosobo nilainya 88,6. Tentu inspektorat telah berusaha semaksimal mungkin, belum membaik karena kita belum punya sama memenuhi, kita dorongnya karena itu menyangkut 8 tindak pidana korupsi di Kabupaten Wonosobo dan secara nasional. Salah satunya adalah tadi yang saya singgung adalah dari sisi perencanaannya, dari sisi penganggarannya, dari pengadaan barang dan jasanya, kemudian manajemen asetnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Kami persilahkan. Pasangan nomor urut dah. Baik, berkaitan dengan sinergitas. Punya dalam rangka good governance. Ini yang sedang dievaluasi juga. Banyak anggaran-anggaran di tingkat desa yang memang kewenangannya diberikan ke pemerintah kabupaten.
tingkat evaluasinya masih jauh dari harapan. Dan ini pemerintah pusat, Menteri Desa di tingkat desa akan langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Maka pentingnya sinergitas kabupaten dengan pusat. Baik, waktu habis, kita beri aplaus yang meriah sekali lagi buat kedua paslon yang telah menyelesaikan segmen 4 tanya jawab antar paslon. Baik. Tetap bersama kami. Hadirin dan juga pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2024. Di segmen ini sekaligus segmen terakhir, kita akan menyaksikan dan mendengarkan penyampaian pernyataan penutup oleh masing-masing pasangan calon untuk lebih meyakinkan warga Wonosobo dalam menentukan pilihan pada 27 November 2024 dengan waktu masing-masing 2 menit. Baik, segera kami undang kembali kedua pasangan calon untuk berdiri dan menuju ke podium. Dan langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati KPU, yang saya hormati Bawaslu, jajaran Forkompinda, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Forkompinda Kabupaten Wonosobo, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, jajaran perangkat daerah Kabupaten Wonosobo, kepala desa, beserta perangkat desa, tim penggerak PKK di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tim penggerak PKK tingkat desa, dan juga para kader di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas dan penggiat dari berbagai sektor yang tidak bisa lupa, sahabat-sahabat, teman-teman disabilitas yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Berkat dukungan dari saudara-saudara, dalam kurun waktu 3,5 tahun saya menjabat sebagai bupati, tentunya bersama Gus Albar, telah berhasil meraih prestasi sederet penghargaan yang telah diperoleh. Salah satunya adalah berhasil meraih penghargaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2023 untuk penilaian kinerja tahun 2022 yang mendapatkan skor 3,5 dan mendapatkan ranking 10 nasional, pelayan ranking 10 nasional, dan itu baru dicapai pada eranya saya dan Pak Albar. Demikian pula kita mendapatkan apresiasi dari Ombudsman berkat kepatuhan dan pelayanan publik untuk mencapai angka 96,67 dengan kategori A dan opini kualitas tertinggi. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi aktif dari saudara-saudara semuanya. Saya juga mohon maaf, apa yang saya lakukan belum semuanya maksimal karena baru 3,5 tahun saya menjabat, sehingga saya merasa saya mempunyai kewajiban untuk menuntaskan prestasi 5 tahun berikutnya. Di belakang pria yang kuat. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami aturkan pasangan calon nomor urut 1 berikutnya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koalisi rakyat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti dan mendukung proses debat ini dengan antusias dan penuh kesungguhan. Kami hadir di sini bukan untuk mengutamakan kepentingan partai, golongan, ras, suku maupun agama tertentu. Kami ingin menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat Wonosobo. Jika kami diberi amanah, kami berkomitmen untuk bekerja demi kesejahteraan setiap warga tanpa memandang latar belakangnya. Kepada seluruh warga Wonosobo, kami mengajak Anda semua untuk memilih dengan hati nurani
Pilihlah calon yang paling ikhlas dan tulus membangun Wonosobo, yang siap bekerja keras tanpa membebani masyarakat. Pilihlah pemimpin yang tulus bekerja demi kesejahteraan bersama. Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kami semua mengharapkan proses pilkada yang jujur dan bersih. Tidak boleh ada kecurangan sejak awal pendaftaran hingga hari pencoblosan nanti. Yakinlah jika pilkada ini dikotori dengan kecurangan, Wonosobo justru akan bergerak ke arah yang tidak baik. Kecurangan hanya akan menambah beban dan tantangan bagi kabupaten yang kita cintai ini. Kami berharap seluruh pihak menjaga suasana damai tanpa intervensi atau intimidasi kepada masyarakat, sehingga setiap warga merasa nyaman untuk menyalurkan hak pilihnya. Mari kita jalani pilkada ini dengan penuh kedamaian dan kebersamaan demi masa depan Wonosobo yang lebih baik. Biarlah rakyat yang menentukan pilihannya dengan bebas, dengan rasa riang dan gembira, tanpa ada tekanan atau paksaan. Kami percaya dengan proses yang bersih, penuh integritas, hasil terbaik akan terwujud bagi Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kita beri aplaus yang meriah dan apresiasi kepada kedua paslon yang telah menyelesaikan debat di siang hari ini. Terima kasih seluruh hadirin dan juga pemirsa